Ya, yang pertama yang harus kita lakukan di tahun ini saudara ya, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 mulai firman Tuhan berkata, ya, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hal pertama yang harus kita lakukan di hidup ini, di tahun baru ini adalah mencari Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, loh orang Kristen, kita kan udah Kristen, masa kita harus cari Tuhan lagi? Yang mencari Tuhan itu kan orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Saudara, setiap hari kita harus mencari Tuhan. Ya, mengapa kita ikut ibadah hari ini? Ini adalah salah satu cara kita mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya. Kenapa kita ikut mesbah doa malam? Itu adalah cara kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mencari Tuhan untuk kita bisa menemukan Tuhan dan tujuannya atas hidup kita. Ya, jadi kita tidak bisa berkata, saya kan sudah Kristen Bu, untuk apa saya cari Tuhan? Kita harus mencari Tuhan. Lewat firman Tuhan, kita sedang mencari hati Tuhan. Lewat mendengarkan khotbah-khotbah, kita sedang mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya orang yang belum mengenal Yesus yang harus mencari Tuhan. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristen pun, hamba Tuhan sekalipun, kita harus mencari Tuhan. Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita, roh kita, jiwa kita tetap terkoneksi dan berhubungan dengan Tuhan. Mengapa saudara? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu akan mengerti isi hati Tuhan. Orang yang terus mencari Tuhan, dialah yang akan menemukan Tuhan. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, ya, selama ia berkenan untuk ditemui, kata firman Tuhan. Selama Tuhan masih memberi kita waktu hidup di dunia ini, itu artinya Tuhan masih berkenan untuk kita bertemu dengan Dia. Selama ada orang yang rindu untuk mencari Tuhan, maka selama itu pun Tuhan rindu untuk menemui umat dan anak-anak-Nya. Ada saatnya Tuhan tidak berkenan lagi saudara, ketika orang terus hidup di dalam dosa. Saya selalu mengingatkan tentang kematian. Saudara, kita gak pernah tahu kapan waktu kita mati ya, tetapi ya selama kita hidup, dan itu gak penting kapan kita tahu kita mati, itu gak penting. Yang terpenting adalah mari selama kita masih hidup, kita mempersiapkan hidup untuk terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah hari-hari ini, mari kita mempersiapkan hidup ya, supaya nanti satu saat ketika kita mati, kita sudah siap. Carilah Tuhan ya, selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dosa adalah hal yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Tapi ketika orang mau bertobat dan mencari Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan dirinya ditemui oleh saudara dan saya. Kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan saudara. Kemarin ada orang yang menelpon saya dan berkata, rumah tangga saya sudah hancur. Ya, istri saya juga sudah pisah ranjang. Anak-anak saya bahkan mau bunuh diri. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma berkata, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Apa hal terpenting yang harus saudara lakukan hari ini? Mencari Tuhan. Ya, kenapa setiap kali saudara ada yang WA kepada saya, Bu, saya punya masalah gini. Saya hanya berkata, carilah Tuhan. Ya, cari Tuhan. Ya, selama engkau itu punya keinginan, kerinduan untuk mencari Tuhan, maka selama itu juga masih ada harapan bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan. Ya, kita tidak bisa hanya datang kepada pendeta minta didoakan supaya kita mengalami mujizat. Maaf saudara. Ya, Dia Tuhan yang tidak hanya mau memberikan mujizatnya kepada saudara, tapi Dia Tuhan yang ingin membangun hubungan dengan saudara. Ya, dan itu tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan apapun. Hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan sanggup menuntun dan berbicara kepada kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui saudara ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada saatnya Tuhan itu menjadi jauh. Ketika hati kita sudah keras, tidak ada lagi rasa ingin bertobat ya, maka Tuhan itu terasa menjadi jauh bagi kita. Tapi selama Dia masih berkenan, selama Dia masih dekat, carilah Tuhan.
Ya, bangunlah hubungan pribadimu mulai dari Tuhan dengan awal. Ya, kenapa ada orang-orang yang melayani tapi sudah kering? Kenapa ada orang-orang yang masih terus ya melakukan rutinitas tapi sudah menjadi kering dan tidak bisa mengalami Tuhan lagi? Bahkan untuk menangis pun sudah tidak bisa. Saudara perlu mencari Tuhan. Ketika engkau sedang tertekan hari ini, bebanmu terasa begitu berat, carilah Tuhan. Ya, hanya dengan mencari Tuhan, engkau akan menemui perkenanannya, saudara. Ketika engkau menemukan perkenanan Tuhan, maka engkau menemukan mujizatnya, engkau menemukan jalan keluar, engkau menemukan hati Tuhan atas hidupmu. Ya, cari Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Terutama memasuki tahun yang baru ini. Ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, Tuhan, akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang terkasih, ya, bagaimana cara supaya orang itu bisa berbalik dari jalan yang jahat? Bagaimana caranya supaya orang itu bisa meninggalkan jalannya? Hanya ketika dia memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Waktu orang itu punya kerinduan mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan, maka baru dia bisa bertobat. Kalau tidak, susah, saudara, ya. Makanya, saudara, ya, kita itu hanya bisa berdoa bagi para ibu-ibu yang suaminya belum bertobat. Kita berdoa minta apa? Supaya ada kerinduan dia mencari Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dapat telepon dari seorang bapak. Dia ya akhirnya mengaku dosanya kepada saya, saudara. Jadi dia begitu penat menghadapi persoalan dalam rumah tangganya, dan singkat cerita, karena dia penat dengan istri di rumah, ya, dia jatuh dalam dosa persinahan di luar. Dan apa yang terjadi, saudara? Dosa itu mencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Ya, kenapa saya berulang-ulang mengingatkan kita? Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Karena sekaya apapun saudara, kalau ada dosa yang saudara simpan atau saudara sembunyikan, maka hidupmu tidak akan pernah berbahagia. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya kita dapatkan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia merasa hidupnya tidak tenang. Semakin dia berbuat dosa, semakin hidupnya tidak tenang. Semakin dia tertekan, saudara. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Lalu dia memutuskan untuk mendengarkan khotbah, ya, dari YouTube. Waktu dia mencari-cari khotbah di YouTube, dia menemukan salah satu khotbah saya tentang akibat dosa yang tak terampuni. Ya, lalu tiba-tiba dia menelpon saya, saudara. Ya, dia menelpon saya ketika dia sedang mendengarkan ya khotbah saya. Dan ya, luar biasanya, saudara, dia mendengarkan khotbah saya itu di mobil ketika dia lagi nyetir. Ya, dia mendengarkan khotbah saya tentang dosa yang tak terampuni. Lalu dia dilawat Tuhan di mobil. Lalu dia menepi ke pinggir jalan, ya. Dan apa yang terjadi? Dia menelpon saya. Dia menangis di telepon, saudara. Dia bilang, "Ibu, saya baru mendengarkan khotbah Ibu. Ibu, saya berdosa, Ibu. Saya bersinah, Ibu. Saya kotor, Ibu. Sekarang saya sedang ada di mobil dan saya menepi di pinggir jalan karena saya tidak tahan dengan jamahan Tuhan dan hadirat Roh Kudus." Wow. Saudara, ketika orang itu memutuskan untuk mencari Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja. Maka Roh Kuduslah yang akan menginsyafkan dia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, kata firman Tuhan. Bayangkan, saudara, gak tunggu waktu lama. Dia sedang mendengarkan khotbah saya tentang dosa yang tak terampuni. Tiba-tiba dia dilawat Roh Kudus. Siapa yang bisa melakukan hal yang seperti itu? Apa karena pendeta hebat? Enggak. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus melawat dia? Karena dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan dan mendengarkan khotbah.
Lalu dia cari khotbah di YouTube dan kebetulan dia menemukan khotbah saya. Lalu dia menepi di pinggir jalan, dia menangis, menjerit, "Ibu, saya berdosa, Ibu, saya mau bertobat, Ibu, apakah Tuhan mengampuni saya?" Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak terjadi. Lalu dia mengakui dosanya kepada saya sambil menangis, saudara. Dan akhirnya saya berdoa buat dia. Ketika orang itu mulai mencari Tuhan, maka ada sebuah kesadaran, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka terjadi pertobatan. Dan ketika terjadi pertobatan, barulah ayat 7 ini berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Dia menangis sambil berkata, "Apakah Tuhan masih mengampuni saya, Bu? Saya kotor." Saya bilang, "Tuhan mengampunimu." Tidak ada dosa yang terlalu kotor yang tidak diampuni ketika orang mau bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Tuhan ketika orang mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka dia menemukan Tuhan dan dia menemukan pengampunannya. Dia berlinang air mata dan sebuah penyesalan, dan saya yakin saudara, itu adalah lawatan Roh Kudus yang menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, dari mana dia bisa tiba-tiba mau bertobat? Ada roh takut akan Tuhan yang tiba-tiba turun ke atas hidupnya ketika dia mendengarkan firman. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Dia melihat niat hati kita. Tapi kalau orang memang tidak ada niat untuk bertobat, saudara, seberapa banyak kali engkau jatuh hari ini, seberapa besar dosamu pun hari ini engkau pernah lakukan, selama engkau punya niat untuk berbalik, selama engkau punya niat untuk mencari Tuhan, teruslah berjuang, berseru kepada Tuhan. Satu saat Tuhan pasti akan melepaskan engkau dari setiap ikatan dosa itu. Ya, dia menangis saudara, dan Alkitab berkata apa yang ditulis di firman ini terjadi. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari saudara, di tahun yang baru ini kita mau buat sebuah komitmen baru. Tuhan, kami mau lebih lagi mencari Engkau di tahun-tahun ini, lebih dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan di tengah masa pandemi ini, kami mau lebih mencari Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kematian itu ternyata berada sangat dekat dengan hidup kami. Hanya seberapa detik kita bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Karena itu selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, percayalah kebahagiaan hidup kita hanya ketika kita berada di dalam jalan kebenaran. Kita akan berbahagia di hidup ini ketika kita menjalani hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan di tahun ini, maka tidak ada cara lain. Mari kita cari Tuhan. Ya, bagaimana kita mencari Tuhan? Dengan cara kita mendengarkan khotbah-khotbah. Ya, kita berdoa. Saya bersyukur di masa pandemi ini saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena goncangan sedang datang dan terjadi. Bahkan kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Bagian kita hanyalah berdoa, bagian kita hanyalah memohon kepada Tuhan, bagian kita hanyalah berharap dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup kami. Ya, Tuhan pakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Biar kita hari-hari ini hanya mau berkata, Tuhan, kami mau mencari Engkau, kami dan seisi rumah kami. Memutuskan untuk tahun-tahun ini kami harus semakin lebih mencari Tuhan. Kami harus semakin lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan.
Saya berkata kepada Bapak yang rumah tangganya sudah hancur berantakan, Pak, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Dengan apapun hari-hari ini orang mencoba bertahan hidup, inilah waktunya kita mencari Tuhan. Masa pandemi ini membuat sebagian manusia akhirnya merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya. Ya, bahkan orang yang berduit pun merasa tidak ada apa-apanya. Dan ini waktu yang terbaik untuk apa? Untuk kita mencari Tuhan. Tidak ada lain yang harus kita lakukan. Berhentilah membuat perencanaan lagi yang terlalu muluk-muluk. Oke, hidup harus tetap berjalan, tetapi nomor satu, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, cari perkenanannya, saudara. Ya, dan supaya apa? Supaya kita bisa meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan meninggalkan dosa dan kejahatan kita.